Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku semua, apa kabar? Semoga selalu sehat, rezeki lancar, dan kandang tetap aman walau cuaca lagi nggak bersahabat. Di bagian pertama ini, kita akan membahas akar masalah yang sering diremehkan peternak, tapi efeknya bisa bikin ayam ambruk pelan-pelan, yaitu musim hujan ekstrim dan sindrom dingin pada ayam. Banyak yang tiap tahun ngalamin hal yang sama, tapi tetap keok di titik yang sama, karena nggak paham betul apa yang sebenarnya terjadi di tubuh ayam saat cuaca dingin dan lembab datang terus-menerus. Jangan lupa, dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng. Bosku, musim hujan itu bukan sekadar hujan turun lalu kandang basah. Musim hujan adalah fase di mana kelembaban udara naik, suhu turun, dan tekanan lingkungan ke tubuh ayam meningkat. Masalahnya, perubahan ini terjadi pelan-pelan, nggak langsung kelihatan. Awalnya cuma terlihat ayam lebih banyak diam, agak malas bergerak, nafsu makan turun sedikit. Banyak peternak menganggap ini wajar. Paling cuma kedinginan biasa. Padahal, disitulah awal semua masalah besar dimulai. Dalam kondisi normal, ayam punya sistem pertahanan tubuh yang cukup kuat. Tapi ketika udara dingin bertemu dengan kelembaban tinggi, tubuh ayam harus bekerja 2 kali lipat. Ayam harus menjaga suhu tubuhnya tetap stabil, sementara lingkungan terus menarik panas dari tubuhnya. Energi yang seharusnya dipakai untuk pertumbuhan dan kekebalan, akhirnya habis dipakai hanya untuk bertahan hidup. Disinilah imunitas mulai turun pelan-pelan tanpa disadari. Bosku perlu tahu, ayam itu sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan, jauh lebih sensitif dibanding manusia. Kalau kita masih bisa pakai jaket, minum hangat, dan selimutan, ayam tidak punya pilihan itu. Dia hanya mengandalkan metabolisme tubuhnya. Ketika metabolisme dipaksa kerja keras terus-menerus, sistem pencernaan ikut melambat. Saat pencernaan melambat, penyerapan nutrisi tidak maksimal. Akhirnya, walaupun pakan tetap ada, ayam seperti tidak benar-benar mendapat asupan yang cukup. Inilah kenapa di musim hujan sering kita lihat ayam lemas, lesu, dan tidak mau makan. Bukan karena pakannya jelek, tapi karena tubuh ayam sedang tidak siap menerima pakan. Pencernaannya dingin, kerja usus melambat, bakteri jahat lebih mudah berkembang. Dalam kondisi seperti ini, memberi obat keras tanpa memahami akar masalah justru sering memperparah keadaan. Bosku, kelembapan tinggi juga berdampak besar pada kondisi kandang. Sekam yang seharusnya kering berubah jadi lembab. Kotoran ayam yang harusnya cepat kering justru menumpuk dalam kondisi basah. Dari sinilah muncul gas amonia. Amonia ini musuh dalam selimut, tidak selalu tercium menyengat, tapi pelan-pelan merusak saluran pernafasan ayam. Mata ayam mulai berair, hidung basah, napas berbunyi. Banyak yang mengira ini snot biasa, padahal pemicunya adalah kombinasi udara dingin, lembab, dan amonia. Saat pernafasan terganggu, oksigen yang masuk ke tubuh ayam berkurang. Tubuh kekurangan oksigen, metabolisme makin kacau. Ayam jadi makin malas bergerak, makin malas makan. Dari sini, penyakit lain ikut masuk. Koksidiasis, berak kapur, diare, bahkan infeksi sekunder seperti CRD dan kolibasilosis sangat mudah menyerang di kondisi seperti ini. Bosku juga harus paham, musim hujan itu surganya bakteri dan parasit. Lingkungan lembab adalah tempat ideal bagi patogen untuk berkembang. Bakteri yang sebelumnya jumlahnya kecil di kandang bisa berkembang berkali lipat hanya dalam hitungan hari. Telur koksidia lebih cepat menetas di kondisi lembab. Jamur pakan juga lebih cepat tumbuh. Semua ini menambah beban tubuh ayam yang sebenarnya sudah kelelahan melawan dingin. Satu hal yang sering luput dari perhatian peternak adalah air minum. Di musim hujan, suhu air ikut turun. Air yang terlalu dingin membuat pencernaan ayam makin terganggu. Ayam yang minum air dingin dalam kondisi tubuh dingin akan lebih mudah mengalami diare. Diare ini sering dianggap sepele, padahal itu tanda awal bahwa sistem pencernaan sudah tidak stabil. Kalau dibiarkan, ayam akan cepat kurus, dehidrasi, dan akhirnya mati pelan-pelan. Bosku, di titik ini biasanya peternak mulai panik. Mulai beli obat ini itu, antibiotik dicampur, vitamin ditambah, jamu dicoba.
Semuanya masuk bersamaan. Tapi tanpa strategi yang benar, yang terjadi bukan perbaikan, malah tanpa stres. Tubuh ayam yang lemah dipaksa mencerna terlalu banyak zat sekaligus. Akhirnya ayam makin drop. Makanya penting sekali di bagian pertama ini bosku, benar-benar paham satu hal. Musim hujan bukan masalah obat, tapi masalah sistem dan kesiapan tubuh ayam. Kalau tubuh ayam kuat dari dalam, pencernaannya sehat, dan lingkungannya dikondisikan dengan benar, hujan bukan ancaman besar. Tapi kalau sejak awal kandang lembab, ayam jarang dikasih penguat alami, dan kita hanya mengandalkan obat ketika sakit, maka musim hujan akan selalu jadi musim kerugian. Sindrom dingin yang sering saya sebut ini sebenarnya bukan istilah medis, tapi istilah lapangan. Sindrom ini menggambarkan kondisi di mana ayam kedinginan secara kronis, imunitas turun, pencernaan kacau, dan penyakit datang beruntun. Gejalanya khas, ayam diam, bulu mengembang, nafsu makan turun, mencret, pilek, bahkan muka bengkak. Kalau sudah parah, ayam hanya duduk, mata setengah terpejam, dan tidak merespon pakan. Di bagian berikutnya bosku, kita akan masuk lebih dalam ke mekanisme tubuh ayam saat sindrom dingin terjadi. Kenapa jahe dan gula merah bisa sangat efektif? Dan kenapa solusi dapur sering lebih ampuh daripada obat kimia jika digunakan dengan cara yang benar? Tapi yang paling penting dari bagian pertama ini adalah satu kesadaran. Jangan remehkan musim hujan. Karena yang kelihatan cuma hujan, tapi yang bekerja diam-diam adalah kelembapan, dingin, dan tekanan lingkungan ke tubuh ayam. Pegang dulu pemahaman ini bosku, karena tanpa pemahaman yang benar, solusi sehebat apapun tidak akan maksimal. Di bagian selanjutnya, kita lanjutkan dengan penjelasan yang lebih teknis, tapi tetap praktis, supaya bisa langsung diterapkan di kandang bosku. Pada musim hujan, tubuh ayam sebenarnya sedang berada dalam kondisi yang sangat rentan, meskipun dari luar terlihat baik-baik saja. Banyak peternak mengira ayam tiba-tiba sakit tanpa sebab, padahal prosesnya sudah berlangsung perlahan sejak perubahan cuaca mulai terjadi. Saat hujan turun terus-menerus, suhu lingkungan menurun dan kelembaban udara meningkat drastis. Kondisi ini sangat tidak ideal bagi tubuh ayam yang pada dasarnya lebih nyaman di lingkungan hangat dan kering. Ayam tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, sehingga pengaturan suhu tubuhnya sangat bergantung pada kondisi lingkungan sekitar. Ketika udara menjadi dingin dan lembab, metabolisme ayam akan bekerja lebih keras untuk mempertahankan suhu tubuh normal. Energi yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhan daging, pembentukan telur, dan peningkatan daya tahan tubuh justru terkuras untuk bertahan dari dingin. Inilah sebab utama mengapa ayam pada musim hujan terlihat lemas, kurang aktif, dan mudah stres. Stres inilah pintu awal masuknya berbagai penyakit. Kelembaban yang tinggi juga menciptakan lingkungan ideal bagi berkembangnya bakteri, virus, jamur, dan parasit. Lantai kandang yang basah, liter yang lembab, serta sisa pakan yang cepat berjamur menjadi sarang penyakit yang sangat berbahaya. Mikroorganisme patogen seperti bakteri penyebab CRD, koksidiosis, kolibasilosis, hingga jamur aspergillus berkembang sangat cepat pada kondisi lembab. Ayam yang menghirup udara kandang yang penuh spora jamur, perlahan akan mengalami gangguan pernafasan tanpa disadari peternak. Selain itu, air hujan yang masuk ke dalam kandang sering membawa kotoran dan bibit penyakit dari luar. Jika sistem drainase kandang buruk, maka air akan menggenang dan bercampur dengan kotoran ayam. Genangan ini menjadi sumber gas amonia yang tinggi. Gas amonia sangat berbahaya bagi saluran pernafasan ayam. Dalam jangka waktu singkat, ayam akan batuk, bersin, mata berair, dan akhirnya daya tahan tubuhnya menurun drastis. Musim hujan juga mempengaruhi kualitas pakan. Pakan yang terkena udara lembab akan cepat menggumpal dan berjamur. Jamur pada pakan menghasilkan racun mikotoksin yang sangat berbahaya bagi organ hati ayam. Ayam yang mengonsumsi pakan berjamur biasanya menunjukkan gejala nafsu makan turun, bulu kusam, pertumbuhan terhambat, dan produksi telur menurun. Yang lebih berbahaya, mikotoksin melemahkan sistem imun, sehingga ayam sangat mudah terserang penyakit lain secara bersamaan. Tidak hanya itu, air minum ayam pada musim hujan sering terkontaminasi bakteri, terutama jika sumber air tidak terlindungi dengan baik. Air hujan yang masuk ke penampungan membawa bakteri dari tanah, kotoran, dan sisa limbah.
Ayam yang minum air tercemar akan mengalami gangguan pencernaan seperti diare, feses berair berwarna putih kehijauan, atau bercampur lendir. Diare yang berlangsung lama menyebabkan dehidrasi dan penurunan berat badan secara cepat. Perubahan cuaca ekstrim dari panas ke dingin juga membuat sistem kekebalan ayam tidak stabil. Siang hari bisa terasa hangat, namun malam hari suhu turun drastis. Ayam yang tidak mendapatkan penghangat alami atau perlindungan kandang yang baik akan mengalami cold stress. Cold stress menyebabkan ayam menggigil, menumpuk satu sama lain, dan beresiko mati terjepit. Dalam kondisi ini, virus dan bakteri sangat mudah menyerang karena tubuh ayam sedang lemah. Kepadatan kandang yang terlalu tinggi pada musim hujan memperparah keadaan. Ayam yang berhimpitan meningkatkan kelembapan kandang dan mempercepat penularan penyakit dari satu ayam ke ayam lainnya. Penyakit yang awalnya ringan bisa menyebar menjadi wabah hanya dalam hitungan hari. Inilah sebabnya mengapa pada musim hujan, kematian ayam sering terjadi secara mendadak dan massal. Faktor lain yang sering diabaikan peternak adalah kurangnya sinar matahari. Musim hujan menyebabkan ayam jarang terpapar sinar matahari pagi yang sangat penting untuk pembentukan vitamin D alami. Kekurangan vitamin D mengganggu penyerapan kalsium dan fosfor, sehingga tulang ayam menjadi lemah dan produksi telur menurun. Selain itu, sinar matahari berfungsi sebagai desinfektan alami yang membantu menekan pertumbuhan bakteri di lingkungan kandang. Jika semua faktor ini terjadi secara bersamaan, maka tubuh ayam benar-benar berada dalam kondisi tertekan. Sistem imun menurun, organ tubuh bekerja lebih berat, dan penyakit datang silih berganti. Inilah alasan utama mengapa musim hujan selalu menjadi momok buat peternak ayam, baik skala kecil maupun besar. Tanpa manajemen yang tepat, ayam akan sangat mudah sakit, bahkan sebelum gejala terlihat jelas. Di bagian selanjutnya, bosku akan memahami lebih dalam bagaimana tanda-tanda awal ayam mulai terserang penyakit di musim hujan, serta kesalahan fatal peternak yang sering tidak disadari namun berdampak besar terhadap kesehatan ayam. Memahami tanda-tanda awal ayam mulai sakit pada musim hujan adalah kunci utama agar peternak tidak terlambat mengambil tindakan. Sayangnya banyak bosku peternak yang baru sadar ketika kondisi ayam sudah parah dan angka kematian mulai meningkat. Padahal tubuh ayam selalu memberi sinyal sejak awal, hanya saja sering diabaikan karena terlihat sepele. Tanda pertama yang paling sering muncul adalah perubahan perilaku. Ayam yang biasanya aktif bergerak lincah dan responsif akan terlihat lebih diam dan banyak duduk. Nafsu makan mulai menurun, meskipun pakan tersedia. Ayam tampak malas bergerak dan lebih sering memejamkan mata terutama saat pagi atau sore hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa tubuh ayam sedang berusaha menghemat energi karena sistem imunnya melemah. Perubahan pada bulu juga menjadi indikator penting. Pada musim hujan, ayam sakit biasanya memiliki bulu yang kusam, berdiri, dan tidak rapi. Bulu terlihat basah meskipun tidak terkena air langsung karena kelembaban udara tinggi. Bulu yang mengembang menandakan ayam kedinginan dan berusaha mempertahankan suhu tubuh. Jika dibiarkan terlalu lama, ayam akan mengalami penurunan stamina yang signifikan. Gejala pernafasan merupakan tanda paling umum di musim hujan. Ayam mulai bersin, batuk, atau terdengar suara ngorok, terutama pada malam dan pagi hari. Hidung ayam bisa mengeluarkan lendir bening hingga keruh. Mata terlihat berair atau bengkak. Ini menandakan adanya infeksi saluran pernafasan yang sering dipicu oleh udara lembab, gas amonia, dan jamur di kandang. Penyakit ini sangat cepat menular jika tidak segera ditangani. Dari sisi pencernaan, ayam yang mulai sakit akan menunjukkan perubahan pada kotoran. Feses menjadi lebih cair, berwarna putih kehijauan, kuning, atau bahkan bercampur darah. Bau feses menjadi lebih menyengat dari biasanya. Diare yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan ayam kehilangan cairan tubuh dan elektrolit. Ayam menjadi lemah, kurus, dan mudah roboh. Kesalahan fatal yang sering dilakukan peternak adalah menganggap gejala ringan sebagai hal biasa. Banyak bosku peternak berpikir ayam hanya kedinginan sementara, sehingga dibiarkan tanpa perbaikan manajemen kandang. Padahal kondisi lembab tidak akan membaik dengan sendirinya jika hujan terus berlangsung. Justru penyakit akan berkembang semakin parah. Kesalahan berikutnya adalah kandang yang tidak disesuaikan dengan musim hujan. Ventilasi yang terlalu terbuka membuat udara dingin dan angin hujan langsung masuk ke kandang. Sebaliknya, kandang yang terlalu tertutup tanpa sirkulasi udara justru menahan kelembapan dan gas beracun di dalam. Keseimbangan ventilasi sangat penting, namun sering diabaikan. Banyak peternak juga jarang mengganti liter atau alas kandang saat musim hujan. Alas kandang yang basah menjadi sumber utama bakteri dan parasit.
Ayam yang terus menginjak alas basah akan mengalami infeksi kaki luka dan mempermudah masuknya penyakit ke dalam tubuh. Selain itu, kelembapan dari liter basah meningkatkan kadar amonia yang merusak saluran pernafasan. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah pemberian pakan tanpa memperhatikan kualitas. Pakan yang sudah menggumpal, berbau apek, atau berjamur tetap diberikan karena dianggap masih layak. Padahal, satu kali konsumsi pakan berjamur saja sudah cukup melemahkan organ hati ayam. Dampaknya tidak langsung terlihat, namun dalam beberapa hari, ayam akan jatuh sakit secara bersamaan. Pemberian air minum yang jarang diganti juga memperparah kondisi. Air minum yang terkontaminasi bakteri akan menjadi sumber utama penyakit pencernaan. Pada musim hujan, air mudah tercemar oleh cipratan tanah dan kotoran. Jika tempat minum tidak dibersihkan secara rutin, maka bakteri akan berkembang pesat. Kesalahan paling berbahaya adalah penggunaan obat kimia tanpa diagnosa yang tepat. Banyak peternak panik lalu mencampur berbagai jenis obat antibiotik secara sembarangan. Tindakan ini justru merusak sistem kekebalan ayam dan memicu resistensi obat. Ayam memang terlihat membaik sementara, namun penyakit akan kembali dengan kondisi lebih parah. Manajemen kebersihan kandang yang buruk menjadi akar dari semua masalah. Pada musim hujan, kandang harus lebih sering dibersihkan dibanding musim kemarau. Namun, kenyataannya banyak peternak justru mengurangi frekuensi perawatan karena cuaca tidak mendukung. Akibatnya, kotoran menumpuk, bau menyengat, dan penyakit berkembang tanpa kendali. Jika tanda-tanda awal ini tidak segera ditangani, maka penyakit akan masuk ke fase berat. Ayam mulai mengalami penurunan berat badan drastis, sayap terkulai, jengger pucat, dan produksi telur anjlok. Pada tahap ini, biaya pengobatan meningkat dan resiko kematian sangat tinggi. Memahami gejala dan kesalahan ini adalah langkah penting agar bosku peternak bisa bertindak lebih cepat dan tepat. Di bagian berikutnya akan dibahas solusi praktis dan strategi pencegahan yang bisa diterapkan, agar ayam tetap sehat, kuat, dan produktif meskipun musim hujan berlangsung lama. Musim hujan bukanlah musuh bagi peternak ayam jika kita memahami cara menyiasatinya dengan benar. Justru musim hujan bisa menjadi ajang pembuktian siapa peternak yang disiplin manajemen dan siapa yang hanya mengandalkan keberuntungan. Ayam yang tetap sehat di musim hujan bukan hasil kebetulan, melainkan hasil dari sistem perawatan yang konsisten dan terencana. Langkah pertama yang wajib dilakukan adalah pengelolaan kandang yang adaptif terhadap cuaca. Kandang harus mampu melindungi ayam dari angin hujan tanpa mengorbankan sirkulasi udara. Tirai kandang perlu diatur fleksibel, dibuka pada siang hari dan ditutup sebagian pada malam atau saat hujan deras. Tujuannya menjaga suhu tetap stabil dan mencegah udara lembab terjebak di dalam kandang. Ventilasi menjadi kunci utama. Udara harus terus bergerak agar kelembapan tidak menumpuk. Kandang yang pengap adalah surga bagi bakteri dan jamur. Jika perlu, gunakan kipas sederhana untuk membantu sirkulasi udara, terutama pada kandang tertutup. Pastikan bau amonia tidak tercium menyengat, karena itu tanda kandang sudah tidak sehat. Pengelolaan alas kandang harus lebih disiplin di musim hujan. Liter yang basah wajib segera diganti atau ditambah dengan bahan kering seperti sekam atau serbuk kayu. Jangan menunggu hingga seluruh kandang lembab. Semakin cepat ditangani, semakin kecil peluang penyakit berkembang. Alas kandang yang kering membantu menjaga suhu tubuh ayam dan melindungi kaki dari infeksi. Air minum harus menjadi perhatian khusus. Gunakan air bersih yang diganti minimal 2 kali sehari. Tempat minum dicuci rutin agar tidak menjadi sarang bakteri. Posisi tempat minum sebaiknya tidak terlalu rendah untuk mencegah tercampur kotoran. Jika memungkinkan, tambahkan probiotik atau vitamin alami untuk menjaga keseimbangan bakteri baik dalam pencernaan ayam. Pakan di musim hujan harus dijaga kualitasnya lebih ketat. Simpan pakan di tempat kering, tertutup, dan tidak lembab. Pakan yang sudah berubah bau, warna, atau tekstur harus dibuang meskipun terlihat masih banyak. Lebih baik rugi sedikit daripada seluruh kandang sakit. Pakan berkualitas adalah fondasi utama daya tahan tubuh ayam. Penambahan nutrisi penguat imun sangat dianjurkan. Vitamin, multivitamin, herbal atau ramuan alami seperti kunyit, temulawak, jahe, dan daun pepaya dapat diberikan secara rutin dengan dosis terukur. Bahan alami membantu meningkatkan stamina tanpa efek samping jangka panjang. Ayam yang imunnya kuat lebih tahan terhadap perubahan cuaca ekstrim. Program vaksinasi harus dijalankan tepat waktu. Musim hujan adalah masa rawan penyakit menular, sehingga vaksin menjadi tameng utama. Jangan menunda jadwal vaksin hanya karena cuaca. Pastikan ayam dalam kondisi sehat saat divaksin, agar hasilnya optimal. Vaksin bukan obat, tetapi pencegahan terbaik. Pengamatan harian tidak boleh diabaikan.
Peternak harus peka terhadap perubahan kecil pada ayam. Lebih baik bertindak cepat saat 1-2 ekor menunjukkan gejala, daripada menunggu hingga separuh kandang sakit. Pemisahan ayam sakit harus segera dilakukan untuk mencegah penularan. Manajemen kepadatan kandang juga perlu diperhatikan. Ayam yang terlalu padat lebih mudah stres dan penyakit cepat menyebar. Jika memungkinkan, kurangi kepadatan, terutama saat hujan panjang. Ruang gerak yang cukup membantu ayam tetap aktif dan sehat. Yang tidak kalah penting adalah mental peternak itu sendiri. Musim hujan sering membuat semangat menurun karena pekerjaan lebih berat dan resiko lebih tinggi. Namun peternak yang berhasil adalah mereka yang tetap disiplin meski kondisi tidak ideal. Konsistensi kecil setiap hari akan menghasilkan perbedaan besar saat panen tiba. Peternakan ayam bukan sekedar soal memberi makan dan minum. Ini adalah seni membaca alam, memahami makhluk hidup dan mengatur sistem. Musim hujan mengajarkan bahwa kelalaian sekecil apapun bisa berujung kerugian besar. Namun dengan ilmu dan kesiapan, musim hujan justru bisa dilewati dengan aman. Ayam yang sehat di musim hujan akan tumbuh optimal dan memiliki nilai jual lebih tinggi. Angka kematian rendah, biaya obat berkurang, dan keuntungan lebih stabil. Inilah tujuan utama manajemen yang baik. Bukan hanya mengejar panen cepat, tetapi panen yang aman dan berkelanjutan. Teruslah belajar bosku, karena ilmu peternakan tidak pernah berhenti. Setiap musim membawa pelajaran baru. Jadikan pengalaman sebagai guru dan jangan ulangi kesalahan yang sama. Dengan niat yang kuat dan usaha yang konsisten, hasil tidak akan mengkhianati proses. Jika narasi ini bermanfaat, jangan disimpan sendiri. Bagikan kepada sesama peternak agar lebih banyak kandang yang selamat di musim hujan. Terus dukung channel ini dengan like, subscribe, dan komentar, agar kami bisa terus berbagi ilmu praktis dan nyata dari lapangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk para peternak Nusantara.